Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'alna min husnihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyati wa salamatin thumma qada'a hadil kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani thumma al-Fatihah sallallahu alaihi thumma ila hadratil wali Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas thumma ila syirina نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal fadata wal istifadata wal hitha ala tanasubi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'a lutfi wa salahil akibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana bi'ilmil arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqam wa man lima lumin daruratan jahat min dinina yutkalu kufran laisa had wa mithlu hadha man nafilil mujma'i aw istabaha zina fal tasma'i. Barang siapa mengingkari sesuatu yang bisa diketahui dengan mudah dari agama, maka dia kafir dan hukumnya dibunuh bukan karena had. Contohnya perkara itu adalah orang yang menafikan sesuatu yang sudah disepakati atau mencari kebolehan sesuatu seperti zina, maka hendaklah engkau mendengarkannya. Jadi khilaf, perbedaan itu ada yang sampai pada derajatnya kafir,
nggak boleh seseorang itu berbeda atau menolak suatu hukum. Apa diantaranya? Yaitu hukum yang disebut al-ma'lum minad-din bid-darurah, hukum yang mudah diketahui di dalam agama. Maksudnya mudah diketahui ini semua orang bisa tahu, orang alimnya tahu, orang awamnya juga tahu. Maka siapa yang menolak hukum ini, maka dia hukumnya kafir dan dia harus dibunuh. Yang membunuh adalah pemerintah, dan dibunuhnya itu bukan karena sebagai tebusan atau had, bukan, tapi dibunuhnya karena dia menjadi orang kafir, dan matinya sebagai orang kafir tidak diperlakukan sebagai orang muslim lagi karena menolak salah satu hukum minadin bin darurah. Hukum minadin bin darurah ini apa contohnya? Contohnya setiap daerah bisa berbeda-beda. Kok begitu? Karena setiap daerah itu ilmu pengetahuan masyarakatnya berbeda-beda. Kayak yang diketahui di Hadramut, anak kecilnya orang Hadramut beda sama anak kecilnya orang Indonesia. Jangan Indonesia lah, anak kecilnya Jawa beda sama anak kecilnya Jakarta. Anak kecilnya Jakarta beda sama anak kecilnya Aceh, gitu loh. Kenapa? Karena pelajaran agama yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak dibandingkan yang lain, hingga pengetahuan masyarakatnya lebih banyak dibandingkan yang lainnya, gitu loh. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Ini semua orang muslim tahu. Kalau ada orang muslim kok menolak hukum sholat 5 waktu, maka dia hukumnya kafir. Sholat duhur 4 rakaat hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Dan ini termasuk al-ma'lum minadin bin darurah yang orang bisa tahu secara mudah. Kok kamu nolak? Enggak, tempat saya sholat duhur kata kiai 3 rakaat hukumnya kafir. Ini yang dimaksud siapa yang menolak mayaklam minadin bin darurah, maka dia hukumnya kafir. Kenapa? Karena hukum ini hukum yang mudah diketahui oleh orang awam maupun orang alim. Puasa Ramadan, apalagi haji, apalagi zakat, terus haramnya zina, haramnya arak, haramnya riba. Ini diketahui secara mudah, gitu loh. Artinya orang itu tahu kalau riba itu haram, orang itu tahu kalau arak itu haram, zina itu haram. Kok dia ngomong enggak, zina mah enggak haram, hukumnya kafir. Jadi ini yang dimaksud, siapa yang mengingkari ini maka dia hukumnya adalah kafir, karena dia sama saja mengingkari Al-Quran atau mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak mengingkari apa? Isra Mi'raj. Ini beda hukum nih. Mengingkari Isra
Beda dengan mengingkari Mi'raj. Kenapa? Karena Mi'raj itu di Quran nggak disebutkan. Di Quran adanya Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan asra wa mi'raj, bukan, tapi asra doang, Isra doang. Maka siapa yang mengingkari Isra maka hukumnya kafir. Siapa yang ingkar sama Mi'raj hukumnya fasik, rusak imannya, tidak sampai kafir. Karena Isra ini sesuatu ma ya'lamu minad-din bidharurah, yang diketahui secara umum oleh semua orang. Nah, terus ada lagi perbedaan yang kedua tentang apa yang disepakati oleh ulama. Di Quran nggak disebut, dalam hadis nggak disebut, tapi ulama semua bersepakat, nggak ada perbedaan, maka mengingkari hal ini juga hukumnya kafir. Beda kalau ulama itu berbeda pendapat. Sesuatu yang ulama berbeda pendapat, maka hukum mengingkarinya tidak kafir. Kayak saya mengingkari adanya soal kunut di dalam subuh, hukumnya apa? Enggak apa-apa, enggak kafir gitu. Kenapa? Karena kunut itu hukumnya khilaf. Ulama berbeda, ada yang ngomong itu sunnah, ada yang ngomong itu bukan sunnah, gitu loh. Sholat awabin, sholat setelah maghrib 6 rakaat. Saya ngomong enggak ada awabin, kafir enggak? Enggak. Witir. Kenapa? Khilaf. Sesuatu yang ulama tidak bersepakat. Beda sama perkara yang itu disepakati oleh seluruh mazhab. Semua mazhab sepakat. Kalau kamu mengingkarinya, maka hukumnya kafir. Contohnya apa? Yang disepakati oleh semua mazhab. Apa contohnya? Hah? Zuhud kenapa? Sepakati. Iya. Lanjutkan. Wajib. Zuhud boleh lebih dari satu, asalkan adil. Itu disepakati oleh ulama. Atau hukum tentang sifat-sifat Allah. Allah itu tidak ada di atas. Itu disepakati semua ulama. Kok kamu mengingkari Allah itu ada di atas, maka kamu bisa sampai keluar dari agama. Kenapa mengingkari apa yang disepakati oleh ulama? Mengingkari Allah itu bersifat, Allah nggak ada sifatnya, ini ingkar teman. Kalau ingkar sifat 20 boleh nggak? Boleh, karena ada ulama yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, nggak harus 20. Tapi kalau ingkar Allah tidak bersifat, ini berarti mengingkari apa yang disepakati oleh ulama. Ulama bersepakat tentang itu. Ini pembahasannya adalah seperti tentang riba. Riba itu juga ada
yang ulama khilaf tentang beberapa hukumnya. Ada yang ulama bersepakatnya riba itu kan nggak cuma satu model, riba bain, ada riba macam-macam modelnya riba itu. Terus apa? Ini namanya ma ya'lamu minadin bidharurah. Kemudian apa? Apa yang disepakati oleh ulama. Ini di level ini cukup segini sebenarnya. Artinya ini pengulangan. Ini di kitab di bait sebelumnya sudah dibahas. Cuma diulangi oleh musannif untuk menguatkan aja. Kalau kita bahas begini namanya, di antara yang diwajibkan oleh orang Islam tahu itu tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu matinya masuk mana? Neraka apa surga? Neraka. Orang tahu nggak semua? Ayatnya ada tabat yada abi lahabi wa tab. Lah, berarti seorang muslim kalau dia mengingkari Abu Lahab itu tidak masuk neraka, hukumnya apa? Kafir. Berarti seorang muslim harus meyakini Abu Lahab mati kafir atau dia tidak mukmin. Lah, sekarang begini, ayat Abu Lahab itu masuk neraka itu ayatnya turunnya waktu Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Berarti Abu Lahab diperintah iman enggak? Diperintah. Bisa iman enggak dia? Kenapa? Lah kenapa diperintah? Karena semua orang diperintah untuk beriman. Berarti ada perintah yang mustahil dikerjakan loh. Iya. Ketika takdirnya yang dia harus masuk neraka ya berarti perintah yang dikatakan mustahil. Tentunya Abu Lahab. Kita nggak cerita kehendaknya Allah. Kita cerita boleh nggak Allah memerintahkan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Contohnya begini, Allah merintahin kamu untuk sholat di dalam botol, tapi botolnya kecil. Kalau kamu nggak bisa sholat dalam botol yang kecil, kamu saya masukin neraka. Boleh nggak begitu? Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja namanya perintah Tuhan yang merintah. Boleh aja. Iya, kan kita nggak bisa ngerjainnya. Gara-gara kita nggak bisa ngerjain, Allah masukin kita neraka. Kayak orang lumpuh diperintah sholat berdiri. Kalau kamu nggak bisa sholat berdiri, pokoknya saya masukin neraka. Boleh nggak? Sama kayak Abu Lahab tadi. Abu Lahab itu kalau dia mau beriman gimana? Gimana? Kalau Abu Lahab mau beriman, dia harus mengimani kalau dirinya kafir. Karena setiap orang muslim harus meyakini Abu Lahab kafir. Gimana jadi? Jadi Abu Lahab bisa beriman nggak itu? Nggak bisa. Kalau dia mau beriman, Ngakuin dirinya kafir. dia harus mengakui, baru dia disebut beriman. Tapi ketika dia beriman, mengakui dirinya kafir. Jadi gimana itu? Berlawanan. Jadi Abu Lahab ini nggak mungkin bisa beriman. Kenapa? Karena
perlawanan. Ketika dia mau beriman, dia harus mengimani dirinya kafir. Lah, orang yang mengimani dirinya kafir, Beriman. kafir. Jadi untuk imannya Abu Lahab, dia harus jadi orang kafir. Ini namanya perlawanan, nggak bisa dikerjain. Nah, boleh nggak Allah merintah begitu, gitu loh. Buktinya mana? Nah itu Abu Lahab ada. Gitu loh. Jadi andai Allah merintah kamu yang lain, yang berlawanan, ini berlawanannya bukan adil loh, akli loh. Arti berlawanan yang yang sama sekali nggak mungkin bisa dikerjain. Beda sama kamu disuruh sholat di atas bulan. Itu mustahilnya apa? Adi, bukan mustahil akli. Kenapa? Kalau ente punya pesawat yang sono, ente bisa sholat di sono. Ente disuruh sholat di atas air. Itu mustahilnya apa? Adi, bukan mustahil akli. Ini mustahilnya akli yang sama sekali kamu nggak bisa kerjain. Boleh nggak? Ini di kitab level setelah ini itu pembahasannya rumit. Kenapa kok diperbolehkan? Apa alasan kemungkinan yang terjadi? Di level ini kalau kita bahas ini nanti jadinya level ini ketinggian, jelimet pikiran kamu maksudnya. Jadi cukup kita hanya bisa bicara apa yang wajib diimani secara darurah, di antaranya iman kepada kafirnya Abu Lahab. Nah kalau kafirnya Abu Thalib, kafirnya John, kafirnya Ahok, kafirnya Stephen, nggak dibahas di Quran. Gitu. Tapi kafirnya Abu Lahab dibahas di Quran. Kafirnya Abu Jahal nggak dibahas di Quran. Nah, kekhususan Abu Lahab itu kafir yang hukumnya khusus, dibahas langsung dalam Quran. Dan masa hidupnya dia diperintah untuk iman. Berarti awalnya itu jahil. Apa? Awalnya jahil karena ada di Al-Quran Allah firman bahwa dia kafir, makanya jadi mustahil. Kan semuanya awal pada dasarnya awal jahil terbuat. Iya. Artinya Allah memerintah seorang hamba itu hukumnya apa? Jaiz, boleh-boleh saja lah. Allah mau merintah apa? Apa saja. Wong Allah nggak merintah nih. Allah bikin kamu sekarang muncul celing. Setelah muncul, detik berikutnya kamu dimasukin neraka, boleh nggak? Yang bisa protes siapa? Ente mau demo kemana? Ke Komnas HAM? Hah? Itu haknya Allah. Ente dimunculkan seling, detik berikutnya langsung masuk neraka, haknya Allah. Artinya, loh kok Allah menyiksa saya? La yas'alu amma yaf'alun. Allah itu nggak ditanya. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah nggak ditanya? Enggak. Kenapa Allah itu punya hukum bebas? Hah? Nggak bisa ditanya. Kenapa sih kok Allah begini? Kenapa kok Allah? Nah yang mau nanya Allah siapa? Hah? Ente mau protes sama Allah gitu. Ya Allah saya nggak terima. Kalau ente nggak terima itu, ente punya apa yang mau ente pertahankan? Wong diri kamu punya Allah, seluruh hidup kamu punya Allah. Maka Allah yang menciptakan semua diri kamu. Apa yang mau diperbuat Allah, haknya Allah. Apalagi ini Allah menciptakan kamu diperintah, kamu nggak bisa ngerjain, kamu masuk neraka. Boleh-boleh saja. Ini jais apa nih? Jais nadhori. Ini loh. Kalau dinazor, nggak dinazor, kamu nggak nemu ini enggak.
Ini butuh pemikiran untuk bisa memahami hal ini gitu loh. Bagi orang yang nggak punya pemikiran yang mendalam, dia akan mengatakan, loh kok begitu? Karena dia hanya bisa memahami jaiz secara daruri. Apa? Kalau orang berbuat baik akan masuk surga, orang berbuat jahat akan masuk neraka. Tapi kalau orang yang jahat masuk surga, orang yang taat masuk neraka, boleh nggak? Jaiz apa itu? Nagori. Ya, jadi ini membahas tentang al-ma'lum minadin bidharurah, sesuatu yang bisa diketahui secara umum di dalam agama. Maknanya apa? Orang awam ya tahu, orang alim juga tahu. Siapa yang mengingkari hukum ini maka dia kafir. Jadi kalau ente mau ngomong sama orang, ada orang atau ngomong ini orang kafir nih. Tar dulu, ini yang kamu kafirkan ini, orang ini menolak hukum apa? Menolak hukum yang al-ma'lum minadin bidharurah, atau menolak yang disepakati ulama, atau menolak yang dibedakan oleh ulama. Kalau menolak sesuatu yang ulama berbeda, maka hukumnya bukan kafir. Makanya kita suka aneh lihat orang dikit-dikit kafir, begitu kafir. Nanti dulu, kayak apa? Orang yang tidak berpikir mengenal Allah hukumnya kafir. Nanti dulu, itu dikhilafkan oleh ulama, gitu loh. Ulama berbeda pendapat, ada yang ngomong sah, ada yang ngomong kafir. Kalau saya nolak hukum itu gimana? Boleh, nggak sampai kafir, gitu loh. Lah, orang yang menolak sesuatu yang disepakati oleh ulama, semuanya sepakat ulama, ini baru nanti derajatnya keluar dari apa yang disepakati oleh ulama. Jadi kafirnya bil ijma, gitu loh. Kafir dengan ijma'nya para ulama. Beda lagi tadi minadin bidharurah, kafirnya dengan Quran dan hadis. Orang yang nolak sholat 5 waktu, kafirnya Quran, hadis. Lah, kalau ada orang nggak mau sholat, disuruh kamu sholat, enggak, sholat enggak, kafir enggak? Dosa. Nggak boleh kamu kafir. Kenapa? Dia masih menerima, asal dia masih menerima, sholat hukumnya wajib. Hah? Tidak menolak hukum, tapi dia nggak mau ngerjain, gitu doang. Iya, pokoknya nggak mau ngerjain gitu aja. Hah? Lah, beda sama orang yang nolak. Oh, sholat itu bukan kewajiban. Wah, ini repot. Pakai kerudung itu bukan kewajiban, ini repot. Jadi kalau kamu pakai kerudung, enggak. Pakai enggak. Ini wajib, iya. Pakai enggak kafir, enggak. Dia enggak menolak hukumnya, hanya dia enggak mau pakai. Kan gua baru dari salon, sayang kalau pakai kerudung, ini enggak kelihatan gitu loh. Udah mahal-mahal di salon, ditutupin gitu. Nah, jadi bedakan antara orang yang menolak hukum sama orang yang tidak mau melakukan hukum. Lah, orang yang dohirnya melakukan tapi hatinya menolak, namanya apa? Namanya apa? Munafik. Di zaman Nabi namanya munafik. Zaman sekarang namanya apa? Zindik.
Di zaman Nabi orang munafik tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena Islam masih lemah. Kalau orang munafik dibunuh, nanti orang nggak ada yang mau masuk Islam. Oh, kok cuma Muhammad temennya sendiri dibunuh-bunuhin kan? Jadi orang munafik zaman Nabi nggak dibunuh. Tapi setelah meninggalnya Nabi, zamannya sahabat, kekhalifahan Islam udah kuat, ketahuan ente munafik, bunuh. Beda nih. Kenapa? Islam sudah kuat, udah bisa bedain. Oh, ini dia masuk Islam hanya untuk pura-pura jadi orang Islam, bukan beneran untuk jadi orang Muslim. Dohirnya dia mengakui, tapi batinnya tidak mengakui. Ya, ini yang mau kita bahas dalam perbedaannya ulama. Jadi ada sesuatu yang kita ini sedunia nggak boleh beda. Kenapa? Ketika itu sudah nas Quran dan hadis. Mengingkari ini hukumnya kafir dengan Quran dan hadis. Ada lagi sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Kamu ingkar ini berarti kamu kafir dengan kesepakatannya para ulama. Beda lagi sama kamu mengingkari sesuatu yang dikhilafkan oleh para ulama. Khilafnya para ulama di dalam apa? Ketika khilafnya di dalam masalah fikih, maka ikhtilafu ummati rahmat. Aku mengatakan perbedaannya umatku itu rahmat. Beda masalah apa? Beda masalah fikih. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, beda pendapat semuanya. Makanya kalau ada murid beda sama pendapat gurunya gimana? Ya nggak apa-apa. Bukan, wah kurang ajar, masa murid gak ikut gurunya. Loh, Imam Syafi'i beda sama Imam Malik. Tapi Imam Malik itu gurunya. Imam Hambali beda sama Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i gurunya. Kenapa kok berbeda? Perbedaan di sini asalkan dia ketika dalam satu pendapat dia tetap punya dalil atau argumentasi. Kalau dia nggak punya argumentasi, pokoknya saya nggak mau ikut pendapat kamu. Apa dalilnya? Nggak ngerti saya, pokoknya nggak mau. Ini beda. Itu namanya ngotot, yang begitu. Tapi perbedaannya Imam Syafi'i, Imam Malik, dia punya dalil. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Gitu loh. Jadi ada alasan, ada argumen. Seseorang berbeda dengan yang lain, maka diperbolehkan, namanya rahmat. Berarti umat Islam itu punya wawasan yang luas, gitu loh. Punya hasanah keislaman yang luas. Pikirannya bisa berkembang, nggak hanya ikut satu guru aja pendapatnya, enggak, tapi berbeda-beda dalam satu pendapat. Ketika ini bedanya masalah fikih, masalah amaliyah, maka itu namanya rahmat. Beda sama berbeda dalam masalah akidah. Jadi akidah itu ada akidah yang pokok, ada furu'ul akidah. Ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Sama dengan fikih, ada usul fikhiyah, ada furu'ul fikhiyah. Kayak usulul akidah apa contohnya? Hari kiamat. Itu akidah, itu usul tuh. Isra, Mi'raj, itu usul tuh. Tapi kalau Isra Mi'rajnya Nabi itu ruh apa jasad? Ruh apa jasad? Oh, ruhnya doang. Ini beda dalam furu'ul akidah. Gimana hukumnya? Gak ada masalah. Artinya nggak sampai derajat kafir. Beda sama yang orang nolak, nggak ada Isra Mi'raj, nggak mungkin terjadi. Itu mah mimpi doang, hayalan. Nggak ada Isra Mi'raj, nggak ada. Masa ada orang naik ke langit? Hukumnya apa? Kafir. Jadi orang yang beda dalam usulul akidah hukumnya kafir.
Beda sama kalau orang itu mengingkari furu'ul akidah. Furu'ul akidah contohnya apa tadi? Sifat Allah ada 20, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 21, 22, boleh, gak ada masalah. Yang penting kamu punya dalil ketika menetapkannya. Jadi dengan ini kita ini nggak sembarangan mengkafirkan seseorang. Ahli tauhid, ahli kalam, ahli akidah itu nggak mudah mengkafirkan orang, enggak. Ketika ada orang itu kok nggak sepaham dengan kamu, hukumnya apa? Kamu bukan ahli sunnah, selesai. Urusan kafir nggak ini? Oh, kafir bukan urusan saya. Kafir urusan siapa? Qadhi, hakim, bukan kamu yang mau kafir. Nggak boleh, kamu bukan qadhi, kamu nggak boleh mengkafirkan seseorang. Beda kalau yang dia ingkari apa? Ma ya'lamu minadin bidarurah, sesuatu yang orang itu semuanya tahu semua. Kok dia mengingkarinya, maka setiap orang bisa tahu orang ini sudah murtad, gitu loh. Karena murtad bisa keluar dari 3 jalan. Apa? Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Ini jalan seseorang bisa sampai murtad ketika salah satu 3 jalan dilalui, maka orang itu bisa sampai murtad. Jadi murtad bisa hanya karena ucapan, ngomong doang nih, ngomong kafir, murtad. Masa ngomong doang murtad? Sesuatu yang haram, laki hubungan sama perempuan bukan muhrim, hukumnya apa? Zina. Bisa halal gara-gara apa? Omongan. Kobil tuh selesai, halal. Gara-gara omongan jadi gitu loh. Maka ada pula omongan, gara-gara omongan kamu jadi kafir, gitu loh. Bukan masa ngomong doang kafir. Kafir itu nggak hanya harus pakai perbuatan nyembah berhala, sujud depannya, enggak. Ente ngomong sedikit yang sampai menyebabkan ente menolak hukum dari minadil bidarurah, hukumnya langsung itu loh. Ini cuma ngomong begini, saya punya rencana keluar Islam, itu bisa jadi kafir. Kenapa? Karena masuk Islam itu harus untuk selama-lamanya. Kok ente kok punya rencana? Gua tahun depan deh, insya Allah mau masuk Kristen aja lah. Itu bisa langsung, nggak usah nunggu tahun depan. Islam kamu sekarang udah batal, gitu. Jadi ucapan ini sedikit, makanya dikatakan dalam kitab Sulam Taufik, Abdullah bin Thahir radhiyallahu anhu mengatakan apa? Banyak orang itu mudah sekali mengucapkan sesuatu yang dia nggak tahu ucapannya itu membawa dia pada kekafiran. Nah, ketika dia nggak tahu dia sudah kafir, tapi dia masih merasa muslim, maka dia melakukan sesuatu dosa yang terus-menerus dia kerjakan. Dia menganggap dirinya masih muslim, padahal dia sudah jadi orang kafir. Ketika mati, merepotkan nih. Orang itu harusnya nggak boleh disolatin, nggak boleh dikafanin, nggak boleh kubur di kuburannya orang Islam. Maka jadinya akan dilakukan hal itu gara-gara apa? Orang nggak ngerti ini muslim atau enggak. Sama kayak ngucapin 2 kalimat syahadat. Imam Syafi'i mengatakan harus orang mau masuk Islam ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Imam Syafi'i ngomong harus begitu. Imam yang lain, Imam Malik, Imam Nafi, enggak. Yang penting ucapan mau ngomongnya la ilaha illallah boleh. Mau ucapan mengakui, saya mengakui Allah Tuhan boleh. Apa saja boleh. Ucapannya enggak harus asyhadu alla ilaha illallah.
Imam Syafi'i mengatakan orang muslim yang udah jadi orang Islam dari kecil, bapaknya itu Islam, anaknya Islam, nggak harus ngucapin 2 kalimat. Imam lain, Imam Malik, harus ngucapin 2 kalimat. Ini khilaf di sini. Ketika kamu mengingkarinya, hukumnya apa? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu furu'ul akidah, bukan usulul akidah. Yang usul mana? Semua orang kafir yang mau masuk Islam harus ngucapin 2 kalimat, selesai. Itu semua ulama sepakat. Nggak ada, oh bisa orang kafir masuk Islam nggak usah pakai syahadat, bisa? Nggak ada. Semua ulama, setiap orang kafir yang mau masuk Islam dia harus berikrar. Tinggal cara ikrarnya pakai apa? Beda-beda ulama. Tapi kalau keharusan ikrarnya semua ulama sepakat. Ini loh yang namanya perbedaan di dalam apa? Usulul akidah atau furu'ul akidah. Yang nggak boleh beda sama sekali apa? Apa yang diputuskan Quran dan hadis. Beda masalah ini spontan, hukumnya kafir, bukan bil ijma, langsung keputusan kafirnya atas Quran dan hadis. Dan ketika dia dibunuh, pembunuhannya itu bukan karena apa? Had. Bukan, oh kayak orang zina ada hadnya, minum arak ada hadnya, dicambuk sekian kali, setelah dicambuk dia kok mati, dirajam, matinya tetap orang Tapi kalau ini matinya kafir, nggak dihitung lagi sebagai orang muslim. Ini beda nih, ya. Terus jadi kita harus bisa memisahkan apa yang biasa kita dengar sekarang ini, orang sedikit-sedikit mengkafirkan, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus tahu memisahkan mana yang boleh mengkafirkan dan mana yang nggak boleh mengkafirkan. Yang boleh kita katakan itu apa, yang nggak boleh kita katakan apa, kita harus mengetahuinya. Ini pentingnya kamu ngaji, biar kamu jadi orang yang bisa memisahkan hukum antara yang satu dengan yang lainnya. Terus yang ke depan kita akan bicara tentang mengangkat imam yang adil, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba taghsil likulli hamba Fasolana aurati wa amini rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wajudan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli nabi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal hati wa alihi wa sahbihi idadatosi syuhbi walhamdulillahi bil badai wa tanadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.